Mungkin salahku menyalahkanmu, tak mencarimu sepenuh hati. Bisa Guci dengerin aja kemarin sambil kerja ya. Oke. Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Mungkin agak sedikit lambat karena otak saya lagi lemot. Kemarin kan kita belajar tentang bentuk-bentuk proses bentuk proses interaksi sosial. Ya, ada dua macam kan. Yang pertama asimilasi, prosesnya asimilasi. Yang kedua prosesnya disosiatif gitu, asimilatif sama disosiatif kan. Asimilatif pula. Asosiatif sama disosiatif kan, ada dua. Nah, kemarin kita seharusnya sudah selesai membahas yang asosiatif. Tapi karena baterainya habis, jadi saya ngutang 20 menit kan sama kalian. Yang pertama, proses asosiatif itu ya proses asosiatif itu ada macamnya juga. Yang pertama ada bentuknya kerjasama. Udah itu, yang kedua ada bentuknya. Yang kedua itu, oh my god, akomodasi. Ya, maaf ya, gak bisa mikir saya beneran. Nah, kemarin yang akomodasi udah selesai kan kita bahas. Sekarang kita masuk ke bagian asimilasi. Pernah dengar kata asimilasi nggak kalian? Bukan capek, saya hari ini seharian alergi, terlambat minum obat. Baru beli tadi malam. Ada yang pernah dengar kata asimilasi nggak? Ya, asimilasi proses sosial, betul. Proses sosial yang kayak mana? Proses sosial yang ditandai dengan usaha yang kayak mana? Sikap dan proses mental. Sikap dan proses mental yang kayak apa? Ya, kata kuncinya perbedaan kelompok. Nah, perbedaan antara dua kelompok ini kan perbauran dua kebudayaan, benar. Apa yang membedakan asimilasi dengan akulturasi nantinya? Pernah dengar kata asimilasi budaya kan? Asimilasi budaya. Apa sih bedanya asimilasi dengan, nanti selanjutnya kita ada istilah akulturasi. Nah, nih. Ada istilah asimilasi, ada istilah akulturasi. Bedanya apa ya?
Apa bedanya asimilasi dengan akulturasi? Ada lagi ngetik nih, saya tunggu. Peleburan dua budaya menjadi satu kebudayaan baru gitu ya. Nggak baru, ya baru sih. Ya, kayak contohnya, ada yang bisa jadi kasih contoh? Ada yang mau kasih contoh? Apa kata Karisma nih? Kalau akulturasi kan suatu proses sosial yang timbul dalam suatu kelompok manusia dengan budaya. Kalau asimilasi? Suara hilang timbul, oke. Asimilasi pembauran dua kebudayaan, betul ya Karisma, itu intinya. Asimilasi itu ada dua kebudayaan melebur menjadi satu. Nah, kalau akulturasi, iya, ya jadi contohnya asimilasi itu, kalian kan tahu ya, zaman sebelum abad ke-14 di Indonesia tuh, yang di Jawa khususnya itu kan yang dominan kan, yang dominan itu kan orang Jawa penganut agama Hindu Buddha kan. Nah, kemudian pada setelah abad ke-14 itu kebudayaan Islam masuk gitu kan, dibawa dari pedagang Arab dan ya dari pedagang Timur Tengah kayak gitu yang ke Indonesia masuk, contohnya kan ya. Contohnya perang. Nih saya kasih contoh ya. Ya kayak misalnya pada abad ke pada zaman kerajaan Majapahit itu, kebudayaan di Indonesia kan kebudayaan Hindu kan sama kebudayaan Buddha. Nah, kemudian setelah Majapahit runtuh pada zaman kerajaan Demak, itu tuh dimulainya peradaban Islam, masuknya pedagang-pedagang dan masuknya Wali Songo. Kan nggak mudah kan memasukkan agama Islam ke Indonesia kalau misalnya harus mengikuti kebudayaan Arab misalnya kayak gitu. Nggak mudah kan? Nah, proses agar bisa diterima itu, maka ajaran Islam pada zaman dahulu itu dibawa masuk dengan cara berasimilasi, yaitu membaur. Jadi kan contohnya pada zaman sebelum Islam masuk itu, orang-orang di Jawa kan dipengaruhi sama kejawen juga kan, dan juga Hindu. Misalnya setiap malam tanggal 1 Suro itu mereka nyajen ke laut gitu kan ya. Nah, sama orang-orang sama kiai-kiai itu sama Wali Songo bilang, daripada nyajen mendingan kayak acara apa ya, doa kayak gitu kan ya, doa misalnya. Terus juga contoh lainnya gitu deh yang lebih gampang. Kalau misalnya orang setelah meninggal kan biasanya kalau di kejawen-kejawen itu kan dikasih sajen kan, mereka kumpul, ada 3 hari, 7 hari, 40 hari. Sedangkan 3 hari, 7 hari, 40 hari itu nggak ada dalam cerita Islam. Yang dibawa dari Arab tuh nggak ada. Nah, acara 3 hari, 4 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari setelah meninggal itu biasanya di kebudayaan kejawen itu
nyajen gitu kan, karena dianggap roh-roh itu mau makan kayak gitu. Nah, sama 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 kiai-kiai yang bawa ajaran Islam itu uh, menghilangkan menghilangkan kebudayaan 3 hari 7 hari 40 hari itu kan nggak gampang ya. Emang emang masyarakat mau nerimanya gitu. eh itu musyrik, tidak sesuai dengan ajaran Islam, tidak boleh dilakukan. Kalau kayak gitu caranya, nggak ada orang mau masuk Islam zaman dulu. Nah, caranya Islam bisa bisa masuk dan bersosialisasi dan masuk di Indonesia itu, Wali Songo itu melakukan asimilasi budaya. Jadi oke, hmm, acara 3 hari 7 hari 40 hari itu boleh, tapi nggak usah nyajen, lebih baik berdoa kayak gitu. Makanya sampai sekarang kalau setelah orang meninggal ada acara 3 hari 7 hari 40 hari itu sebenarnya adalah hasil dari proses asimilasi kebudayaan Islam dan kebudayaan Jawa kuno kayak gitu. Itu yang namanya asimilasi. Iya boh. Aduh, jangan-jangan sinyal saya jelek nih. Sinyal di kampus saya ini suka hilang sekarang. Saya lanjut dulu ya, kalau misalnya masih macet-macet, dosa juga. Lebih baik nggak usah dijalin videonya Miss, biar suaranya lebih jelas. Oke, boleh. Iya, udah lebih jelas sekarang. Oh, jelas banget. Oh, baguslah kalau gitu. Nah, itu tadi contoh asimilasi ya. Nah, bagaimana dengan akulturasi? Oh iya, sebelum masuk ke akulturasi, di sini dijelasin ada faktor-faktor eh, faktor-faktor yang mendukung terjadinya asimilasi. Misalnya toleransi, terus tuh kesempatan ekonomi. Nah, yang masuk kesempatan ekonomi di sini seperti zaman asimilasi Islam dan Hindu masuk, itu kan ada proses, ada ada saling ketergantungan di bidang ekonomi. Pedagang-pedagang Arab datang ke Indonesia bawa barang-barang dari Arab dan apa gitu tuh, itu mereka punya saling ketergantungan di bidang ekonomi gitu kan. Nah, faktor lain yang mendukung terjadinya asimilasi adalah uh, sikap terbuka, mau menerima orang asing. Ada kan yang orang yang nggak mau menerima kebudayaan luar, kebudayaan asing gitu ada. Itu ya, kalau itu nggak mendukung. Ya, nah, yang faktor nggak mendukung tuh misalnya kurang mengenalnya kebudayaan luar. Misalnya gini, setelah Islam berasimilasi di Indonesia, diterima dan menjadi bagian dari budaya Indonesia, kemudian datang budaya Barat. Tapi budaya Barat itu bertentangan sekali dengan budaya Islam, misalnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada dua culture yang sangat bertentangan dan tidak bisa diterima oleh culture sebelumnya, itu mencegah terjadinya asimilasi kayak gitu ya. Ada juga perasaan takut terhadap kebudayaan yang baru masuk. Nah, itu ada namanya culture paranoid. Jadi banyak sekali sebenarnya terjadi di Indonesia juga. Misalnya orang yang menganggap kebudayaan Barat tuh bisa merusak moral bangsa.
Misalnya kayak gitu. Perasaan-perasaan takut seperti itu juga yang menyebabkan proses asimilasi tidak bisa berjalan sebenarnya kayak gitu. Oke. Nah, bagaimana dengan akulturasi? Nah, akulturasi budaya itu juga sebenarnya mirip-mirip asimilasi ya. Cuma bedanya apa? Bedanya lebih enak itu deh. Lebih enak pakai contoh. Misalnya kayak anak-anak muda sekarang kayak saya gini rambutnya dicat kayak gitu, misalnya dicat pirang-pirang kayak gitu. Itu karena proses akulturasi budaya. Ada orang yang nggak bisa terima, sok londo kayak gitu kan ya. Tapi kan setiap orang kan punya opininya masing-masing kan gitu. Ada yang menganggap itu akulturasi budaya, ada yang menganggap itu kehilangan budaya kayak gitu. Misalnya, terus ya gitulah. Nah, untuk akulturasi ini nggak hanya berupa gaya hidup gitu ya. Bisa juga berupa kebendaan ya, misalnya yang lebih mudah diterima kayak misalnya masuk handphone, komputer, mobil kayak gitu kan ya. Nah, tapi biasanya ya pengaruh internet. Ya, yang susah berakulturasi itu biasanya tuh ideologi. Misalnya kayak di sini disebutkan komunisme, kapitalisme, liberalisme. Itu agak susah masuknya. Kayak subculture misalnya kayak anak punk, terus tuh anak-anak apa sih rambutnya digimbal tuh kayak Bob Marley itu tuh. Nah, itu juga contoh akulturasi sebenarnya. Biasanya nggak pernah gini loh. Maksudnya gimana? Nggak ada sinyal apa kalian? Suara saya nggak kedengaran ya? Ini saya lagi diam loh. Nggak ada koneksi. Saya yang hilang koneksi nih. Aduh. Oke, udah masuk lagi udah. Nah, misalnya tadi kayak anak punk, orang-orang Bob Marley itu, anak-anak yang gimbal-gimbal itu juga pengaruh akulturasi ya. Rebonding, dibikin ikal kayak rambutnya Shakira gitu kan. Itu juga dulu model rambut artis, itu proses akulturasi. Nggak selamanya kok akulturasi itu jelek, banyak juga yang bagusnya kayak gitu ya. Intinya tergantung individu lah, bisa menerima atau enggak akulturasi atau asimilasi suatu budaya. Oke, nah tadi itu adalah bentuk interaksi sosial yang sifatnya asosiatif. Nah, bagaimana dengan proses interaksi sosial yang sifatnya disosiatif? Nah, kalau tadi asosiatif itu sejalan, maka disosiatif ini yang bertentangan. Bagian-bagiannya yang pertama adalah persaingan. Kalau persaingan udah paham kan kalian seperti apa? Ada yang bisa kasih contoh persaingan?
pemilu, ya benar. Kayak misalnya Jokowi sama siapa namanya Prabowo bersaing menjadi presiden kayak gitu. Oke. Terus tuh persaingan lainnya tuh olahraga misalnya kayak gitu kan. Piala Dunia kayak gitu. Itu contoh persaingan. Bagaimana dengan kontravensi? Persaingan seni budaya antar negara. Kalau menurut saya untuk seni budaya tuh mereka jarang bersaing deh. Jadi agak susah dibilang kalau misalnya antar budaya itu bersaing. Soalnya budaya itu sifatnya unik. Biasanya kalau yang sifatnya bersaing itu nah bukan persaingan yang seperti itu. Coba ya, kita baca dulu di sini nih. Persaingan yang dimaksud dengan persaingan yang sifatnya disosiatif itu fungsi-fungsinya misalnya menyalurkan keinginan individu. Contohnya misalnya kayak pemilihan presiden kan. Jokowi sama Prabowo. Kenapa itu dikategorikan persaingan? Karena masing-masing individu ini apa sih namanya tuh? Antar sekolah nggak dapat prestasi. Nah kalau dalam antar sekolah tuh masih bisa jadi ya, bisa itu termasuk persaingan. Biasanya tuh kepentingannya sama. Atau kayak contohnya Presiden Jokowi sama Prabowo saingannya itu. Mereka bersaing tujuannya apa? Untuk menyeleksi individu yang pantas memperoleh kedudukan. Itu fungsi satunya. Fungsi lainnya tuh menyalurkan kepentingan masyarakat. Makanya anggota dewan-dewan itu juga bersaing kan untuk menjadi anggota dewan. Karena mereka punya misi untuk menyalurkan kepentingan masyarakat. Seperti itu. Jadi kalau antar budaya itu persaingan antar budaya itu biasanya masing-masing budaya itu sifatnya unik ya, mereka jarang bersaing deh. Persaingan memajukan daerah. Bisa jadi. Itu persaingan ya. Bagaimana dengan kontravensi? Kontravensi itu lawannya konvensi. Kalau konvensi itu kesamaan gitu, kontra berarti lawannya gitu kan ya, ketidaksamaan. Ya udah ya. Maaf ya. Iya, kontravensi itu penolakan atau ketidaksepahaman. Coba kita lihat itunya, bentuk-bentuknya yuk. Menurut Howard Baker itu ada 5 macam bentuk kontravensi. Yang pertama adalah kontravensi umum. Contohnya penolakan.
atau mengancam pihak lain atau perlawanan. Ada yang bisa ngasih contoh nggak di itu di masyarakat, contoh kontravensi umum? Kasus artis DP NJP. Duh, saya nggak tahu kasus DP NJP itu apa ya. Jadi saya nggak tahu apa itu termasuk kontroversi. Bukan kontroversi, kontravensi lain. Kalau kontroversi itu uh, kayak kontroversi itu, ya kontroversi itu banyak sekali dipakai di istilah selebritis gitu kan ya. Kebanyakan gosip, bentar-bentar. Biasa juga pemerintah yang melakukan kebijakan yang kontroversi biasanya. Enggak deh, kontravensi kalau pemerintah itu. Nah, misalnya gini, pemerintah mau menaikkan harga BBM. Masyarakat menolak, demo, melawan, kayak gitu. Terus sebut kontroversi umum. Nah, kalau misalnya kontravensi sederhana itu, contohnya misalnya ibu bapak ngomong, terus saya sangkal, kayak gitu. Nah, itu sederhana ya kan? Itu termasuk kontravensi. Ada juga kontravensi yang sifatnya intensif. Misalnya, ini menurut saya ya, PKS Piungan itu melakukan kontravensi yang sifatnya intensif melalui media untuk menyerang balik Jokowi, kayak gitu. Itu intensif. Kalau menurut saya kadang-kadang beritanya itu nggak itu loh, beritanya berlebihan kadang-kadang juga gaya bahasanya itu benar-benar menghasut gitu ya, apa ya, kayak gitu. Nah, itu dilakukan terus-menerus, maka disebut kontravensi intensif. Pemerintah memperlakukan hukum Islam. Pemerintah melakukan hukum Islam. Duh, kalau misalnya kayak kasusnya di Aceh itu, pemerintah memperlakukan hukum Islam di Aceh, itu nggak bisa masuk kontravensi loh. Itu kan permintaan masyarakat untuk menjalankan hukum syariah. Pemerintah hanya mengiyakan. Oke. Nah, selanjutnya ada kontravensi yang sifatnya rahasia, misalnya pembocoran rahasia, misalnya di BIN itu ya, Badan Intelijen Negara. Kalau misalnya dibocorin, ya negaranya. Banyak juga kayak kemarin tuh Wikileaks gitu tuh, itu juga tujuannya tuh buat kontroversi rahasia. Kalau kontroversi rahasia itu susah kali diungkapkan. Masalahnya itu kan rahasia, jadi nggak semua orang tahu. Kalaupun misalnya ada pembocoran, belum tentu pembocoran itu benar adanya gitu kan, jadi susah sekali. Selanjutnya adalah kontravensi taktis. Apa itu kontravensi taktis? Kontravensi taktis adalah contohnya itu provokasi, intimidasi, kayak gitu. Kontravensi, provokasi itu contohnya kayak apa? Siapa yang tahu? Seringkali nih berita di TV tentang provokasi. Siapa yang bisa kasih contoh? Contoh-contoh provokasi. ISIS. Kalau ISIS tuh terorisme ya.
Iya, demonstrasi ya, maksudnya bukan demo masak ya. Demonstrasi itu biasanya dalam demonstrasi itu ada provokatornya. Bagaimana cara kerja provokator dalam demonstrasi? Misalnya kayak gini. Misalnya, oh, oke, kenaikan BBM lagi. Pemerintah nggak mau melakukan kenaikan BBM, terus di demo. Pas lagi demonstrasi, ada orang yang jadi provokator, to provoke. Mereka apa yang diprovokasikan? Misalnya bilang ke mahasiswa, ini polisi 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 melakukan tindakan kekerasan sama kita, kayak gitu. Terus mahasiswanya marah, dikomporin gitu kan. Ah, tadi itu lo mahasiswanya dilukai gitu kan ya. Ayo dipanas-panasin mahasiswanya, hingga mahasiswanya marah gitu. Jadilah pertikaian polisi sama mahasiswa. Polisi sama mahasiswa bertikai itu biasanya memang ada provokatornya biasanya kayak gitu. Oke. Kayaknya ada yang lagi ngetik. Oke. Pertikaian. Selanjutnya bentuk disosiatif adalah pertikaian. Oh, udah tahu dong pertikaian dari katanya aja udah tahu. Kelompok yang bertikai, misalnya Dayak Madura, konflik Poso, terus tuh di Papua misalnya antara privat sama masyarakat lokal kayak gitu. Nah, apa bedanya konflik dengan pertikaian? Kalau menurut saya, konflik dengan pertikaian itu kurang lebih aja kita biasanya makainya itu ya, makainya overlap ya. Iya, kasus Sambas itu juga benar, itu bertikai. Di sini disebutkan kalau konflik itu lebih, menurut Robert Lawang, konflik itu lebih spesifik lagi adalah perjuangan untuk memperoleh nilai status kekuasaan, misalnya kayak gitu. Sebagai contoh konflik di Sambas itu, masyarakat Dayak dan Melayu itu kepengen status mereka lebih dipandang. Lihat loh, kami pribumi misalnya kayak gitu. Kamu loh nggak pribumi, nggak usah belagu kayak gitu, status kekuasaan gitu kan. Oke. Apa bedanya terus? Kalau apa bedanya konflik, pertikaian dengan kontravensi? Ayo, apa bedanya kontravensi, pertikaian sama konflik?
Apa bedanya? Ada yang bisa kasih tahu? Iya bener ya, si Ratna hampir sama sih sebenarnya maksudnya. Nah, coba kita dengar pendapatnya Ika Purwanti. Perbedaan pendapat, kontravensi tidak disertai tindakan kekerasan, sedangkan konflik cenderung melakukan kekerasan. Pertikaian cenderung pada kekerasan. Konflik sama pertikaian itu kalau dalam bentuk ekstrim memang berakhir pada kekerasan. Kalau menurut saya sih kurang lebih lah istilahnya kayak gitu. Memang ada istilah sosiologi yang lebih spesifik lagi, yang mana akhirnya pertikaian dan konflik itu beda. Tapi untuk tujuan ini saya nggak terlalu menekankan lah. Jadi kalau misalnya nanti bikin laporan pertikaian dan konflik bisa dipakai secara interchangeable. Oke. Nah, itu dia. Jadi kita review ulang ya proses interaksi yang sifatnya asosiatif itu ada kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Nah, yang sifatnya disosiatif ada konflik, pertikaian, kontravensi, persaingan, kayak gitu ya. Nah, oke. Itu semua materi untuk bab 3. Untuk perubahan dinamika sosial ini saya skip. Kalau misalnya kalian mau baca, boleh baca sendiri. Nah, yang mau saya kasih tahu ini adalah tugas. Tapi ini tugas jangka panjang ya. Oh, mau diulang? Oke. Jadi bentuk interaksi sosial itu berdasarkan prosesnya ada 2 macam. Yang pertama adalah proses asosiatif, yang kedua adalah proses disosiatif. Untuk proses asosiatif sendiri itu bentuknya ada kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Nanti kerjasama ada bagian-bagiannya lagi kan, ada kerjasama tradisional, ada kerjasama macam-macam. Nanti kalian bisa review di buku. Untuk disosiatif itu juga ada 4 macam. Yang pertama adalah persaingan, yang kedua kontravensi, yang ketiga pertikaian, yang keempat adalah konflik. Oke. Nah, seperti kelas yang satunya kelas A, saya mau kasih kalian tugas, tapi tugasnya tugas jangka panjang. Artinya tugas ini dikumpulkan sebelum lebaran. Oke. Apa tugasnya? Ini adalah tugas kelompok. Kalian udah punya kelompok belum? Sudah. Satu kelompok berapa orang? 5. Oke, sama kalau gitu. Nah, ini adalah tugas kelompok. Jadi tugas kalian adalah dalam kelompok itu kalian mengamati, coba lihat ya, ada analisis sosial. Nah, kalau di sini kan saya bacakan ya. Kalau di buku ini karena mereka adalah anak SMA yang biasa gitu ya, maksudnya kelas biasa, anak-anak SMA yang umurnya
16-an tahun, 15-an tahun gitu. Nah, jadi mereka juga sekolah di Indonesia. Jadi tugas untuk mereka di buku ini suruh mengunjungi desa. Nah, kalian kan fenomenanya lain. Nah, untuk yang kalian, saya kepengen kalian melihat fenomena tenaga kerja Indonesia, BMI, Buruh Migran Indonesia. Nah, apa yang akan kalian lakukan? Kalian lihat perubahan budaya yang terjadi pada tenaga kerja Indonesia yang ada di Taiwan. Perubahan budaya yang nggak harus mencolok, pokoknya perubahan budaya dari tenaga kerja itu kan, itu tuh biasanya terjadi kan dalam kelompok ya. Misalnya kayak gini, perubahan yang ini yang sederhana. Misalnya dulu nggak dapat kesempatan sekolah misalnya kan ya, kejar paket C ini sendiri adalah fenomena perubahan budaya. Artinya apa? Tenaga kerja itu sekarang sekolah gitu loh. Itu juga perubahan budaya. Nah, banyak lagi contoh lainnya. Misalnya banyak yang menjadi lesbian kan di sini. Di Indonesia kan nggak diterima. Saya ada nonton beberapa video. Itu juga terjadi di Hong Kong, di Taiwan kayak gitu. Ada fenomena lesbian pada tenaga kerja wanita. Nah, ya fenomena-fenomena seperti itu. Atau fenomena lainnya adalah fenomena apa ya? Fenomena boleh positif, boleh negatif ya yang kalian perhatikan. Nah, jadi satu kelompok itu memilih fenomena sosial yang terjadi pada tenaga kerja Indonesia yang ada di Taiwan. Dan setelah itu kalian analisis kenapa fenomena sosial itu terjadi, kenapa ada perubahan budaya yang terjadi pada masyarakat, pada TKI itu, mengapa gitu ya. Jadi yang harus kalian lakukan pertama adalah kalian ceritakan dulu. Jadi formatnya kayak gini, judulnya misalnya fenomena lesbian di Taiwan misalnya kayak gitu. Nah, nanti ada latar belakangnya dulu, bagian A, latar belakang kayak gitu. Ya kayak karangan gitu. Itu namanya bukan karangan, itu namanya paper. Oke, karena ini karangan ilmiah gitu kan. Jadi bagian pertama itu latar belakang. Latar belakang kenapa kalian memilih tema ini kayak gitu. Kalian jelaskan kan kenapa, terus tuh contoh-contohnya di mana atau apa gimana gitu, mengapa. Oh iya, nanti saya tulis, nanti kan saya bikinkan template-nya. Jadi kalian tahu apa yang harus kalian isi di bagian-bagiannya. Ini saya jelaskan dulu pakai lisan biar nanti ketika baca udah ada gambaran lagi gitu ya. Kalau kurang ngerti nanti ditanya. Iya, jadi lesbian ini contoh ya. Kalau misalnya mau diambil juga nggak apa-apa. Kalau misalnya pilihan yang lain juga nggak apa-apa. Ini hanya contoh lesbian itu. Kan lebih enak ngasih contoh pakai yang ekstrim gitu kan. Nah, bagian A-nya itu background. Kenapa terjadi fenomena lesbian. Terus tuh setting yang jadi partisipan, yang maksudnya jadi objek analisis kalian tuh siapa kayak gitu. Tapi nggak boleh ngasih tahu nama benerannya. Misalnya yang menjadi objek kami adalah ya prostitusi sama narkoba, itu juga bisa. Kenapa banyak terjadi di tenaga kerja Indonesia kayak gitu.
Nah, setelah kasih backgroundnya, bagian B-nya tuh nanti ada ngapa terjadi kayak gitu kan ya, faktor-faktor apa. Nah, kenapa terjadinya ini itu ya kalian jelaskan. Nanti ada bagian untuk yang mengapa terjadinya itu nanti di bagian 2-nya itu kalian juga kasih teori-teori yang selaras, yang sinkron, yang sama gitu ya, yang mendukung tentang fenomena itu. Misalnya kayak terjadi lesbian itu adanya proses akulturasi, misalnya kayak gitu ya. Nanti kalian jelaskan, nggak boleh nyantumin foto orangnya, nggak boleh nyantum, pokoknya ya partisipan penelitian kalian tuh nggak boleh ada foto orangnya, nggak boleh ngasih alamatnya. Kalaupun mau pakai namanya bukan fiksi, ini harus beneran, ini beneran, cuma nggak boleh ngasih tahu alamatnya, kan harus rahasia. Misalnya kalian punya teman lesbi, dia mau jadi partisipan, kalian mau interview dia misalnya kayak gitu, atau kalian mau observasi dia, menceritakan tentang dia, boleh dari sumbernya langsung. Iya, dari sumbernya, harus ada sumbernya. Kan penelitian ilmiah. Maksudnya identitasnya nggak ada, iya nggak boleh. Misalnya contohnya nih, kalian menginterview saya, kerjaan saya, misalnya saya ini lesbian misalnya sama pacarnya. Nanti di paper kalian tulis, partisipan kami adalah Miss Susan, dia adalah mahasiswa di sini. Nggak boleh itu. Jadi partisipan kami siapa, misalnya namanya siapa, pura-pura gitu, dia nama pura-pura aja. Terus tuh pokoknya jangan sampai identitasnya ketahuan lah ya. Nah, terus tuh di situ juga kalian kasih solusi dari masalah itu kayak gitu. Oke? Saya kasih waktu untuk ngerjain tugas ini 1 bulan. Jadi lama gitu ya. Nanti kalian kan berlima, itu boleh-boleh bagi tugas. Misalnya 2 orang kerjanya ngumpulin data, menginterview, terus tuh mengamati. Misalnya 2 orang yang bikin teorinya kayak gitu, nyari-nyari teori di internet kayak gitu. Terus tuh 1 orang yang edit, mengkompilasi semuanya kayak gitu. Jadi bagi-bagi tugas ya ngerjainnya, jangan 1 orang sendiri. Nggak usah tulis tangan, nggak bisa saya bacanya. Diketiknya di Word atau bentuk PDF dengan format nanti yang saya kasih. Kalian bisa buka Word kan? Kalau kalian bisa buka Word, nanti saya kasih formatnya, jadi kalian bisa pakai template yang sama. Oke? 1 bulan ya. Nah, nanti kalau misalnya tulisan kalian bagus, kan sering ada acara lomba karya ilmiah siswa. Nah, boleh ikut. Itunya pas semua lesbi. Enggak, lesbi kan cuma contohnya aja. Jadi kalian boleh lihat, boleh juga menganalisis fenomena. Kan sekarang juga lagi ada fenomena BMI itu senang bikin karya tulis gitu ya, misalnya bikin buku kayak gitu. Kalian juga bisa itu apa namanya, kalian juga bisa lihat kayak misalnya orang-orang yang banyak ada tenaga kerja tuh yang menulis buku. Nah, itu juga bisa dijadikan fenomena sosial.
Terus ada juga fenomena prostitusi misalnya kayak gitu. Iya, harus ada narasumbernya, jadi partisipannya, biar bisa diinterview, oke? Vincent, suaranya nggak jelas ya. Nanti kalian bisa dengar lagi rekamannya, biar lebih jelas. Nanti saya kasih, nanti saya kirimkan template untuk nulisnya, sama kalau penjelasannya di itu ya, boleh di play ulang lagi link ini. Aduh, hidung saya tambah mampet nih. Jangan ditulis. Kalau misalnya ditulis, kalau ada perlombaan saya nggak bisa ngirimkan. Kalau misalnya diketik, kan tinggal diedit. Kan tuh tulisan tangan kalian, tulisan ketikan kalian gitu loh. Iya, dibuat di PDF. Oke ya. Nanti saya kirim lagi yang lebih itunya, yang tertulisnya, tugasnya, biar detail. Nanti saya kasih template-nya, biar detail juga. Satu kelompok minimal berapa lembar, Miss? Satu kelompok minimal 5 lembar ya. Iya, minimal 5 lembar. Oke. Hari ini sampai sini dulu ya. Saya mau balik, mau tidur saya nih. Gak mampu saya kerjakan tugasnya pun gak mampu. Maaf ya. Ini 12 menit lagi waktunya kalian. Nah, setelah ini kalian bisa diskusi sama kelompok kalian dulu tentang fenomena yang mau kalian. Ya, setelah ini kalian bisa diskusi ke kelompok dulu, mau fenomena apa. Jangan lupa fenomenanya ini harus berkaitan dengan teori yang kita bahas di bab ini ya, tentang interaksi sosial ya. Iya. Makasih ya.